meeting kita sekali ini. Wah, gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Nah, Yang Pak. Untuk aktivitas hari ini nggak saya publis ke YouTube dulu karena saya hanya say hello ke kalian, ya, say hello ke kalian. Saya tidak bahas yang macam-macam dulu. Mungkinan minggu depan baru saya akan intensif, ya. Saya memberitahukan untuk pelajaran P3E. Untuk pelajaran P3E itu yang harus kita pelajari utama itu adalah komponen elektronika dan cara pengujiannya. Itu yang utama. Kemudian hasil akhirnya ada pada uji kompetensi untuk P3E itu pembuatan PCB. Nah, berarti kalian ketambahan cara membuat PCB. Ya, seperti itu. Nah, karena P3E punya target untuk kelas 12 ini adalah targetnya adalah uji kompetensi, maka mau nggak mau kalian harus bisa menguasai P3E. Untuk SPE itu kita targetnya adalah PLC, tetapi kalian juga nanti diarahkan ke pneumatik, ya, gitu. Jadi kalau saya minta ke kalian secepat mungkin PLC ini urgent banget harus dikuasai. Minimal itu simulasi, karena nanti kalau sudah di sekolah tinggal lakukan pemrograman. Kelulusan kalian itu sudah sebentar lagi ya sebetulnya. Nah, jadi nanti itu sekarang ini kan sudah bulan September, sebentar Oktober, November, Desember, Januari itu udah startup semua. Startup ujian-ujian itu sudah dimulai, ya. Cuman dengan masa pandemi kayak gini, apakah nanti kita bisa ujian di sekolah? Itu saya belum bisa komentar. Karena beberapa waktu kita menjadwalkan untuk praktek di sekolah, nggak bisa. Karena apa? Peningkatan kondisi COVID di sekitar kita tuh makin tinggi, gitu loh. Nah, makanya dengan kondisi saat ini, ya kita mesti waspada dan sekolah juga nggak mau ambil resiko dengan adanya masalah-masalah itu. Demi kesehatan kalian, dan kalian juga selama tidak di sekolah, di rumah saja ataupun beraktivitas di luar rumah, tetap protokol kesehatan diperhatikan. Jangan tidak. Ya, itu. Jadi masker itu udah nggak bisa ditawar sekarang. Bukan gengsi-gengsian atau itu COVID itu nggak ada. Belum buktinya banyak yang tumbang, ya. Nah, makanya untuk itu saya minta kalian tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Terus satu hal lagi, untuk SPE nanti itu target kita adalah PLC ke pneumatik. Jadi saya dengan susah keras dan gimana caranya teknisnya ya. Nanti saya akan bertanya ke kalian. Itu ada grup tutor sebaya yang bisa kalian diskusiin. Bagaimana teknisnya kita bisa belajar. Kalau kemarin kita sudah sempat install PLC-nya. Nah, sampai di mana latihannya? Seperti itu. Ya. Ini emang susah ya. Saya mau manggil kalian ke sekolah, kemarin saya sempat nanya sama Pak Datum, kurikulum, boleh nggak saya ngajak anak-anak ke sekolah? Jangan dulu Pak ya, tunggu informasi dan tunggu apa. Nah, itu nggak bisa lagi. Makanya saya tuh kesal. Apalagi kalau misalkan pada saat uji kompetensi, kalian nggak bisa apa-apa. Ada dua faktor yang membuat kalian tidak bisa. Yang pertama, karena ini praktek, tatap muka tidak ada. Itu yang pertama. Ya, yang disalahkan adalah keadaan. Yang kedua, baru nyalahkan ke gurunya. Apakah gurunya sudah maksimal memberikan pengajaran? Tuh. Baru yang ketiga siswanya malah terakhir disalahkan. Bukan main salah-salahan, tapi kita mengkoreksi.
Kalau memang sistemnya bagaimana cara merubahnya, kalau memang gurunya bagaimana memperbaikinya, nah kalau siswanya bagaimana memperbaikinya. Jadi 3 itu sinergi, nggak bisa ditawar. Nah itu makanya saya sebagai guru buat kalian, bapak kalian di sekolah, berpikir keras gimana caranya kalian itu paham pada saat menghadapi uji kompetensi gitu. Karena nanti pada saat lulus sekolah itu ada 2 yang harus kalian, kalau tidak salah berkas yang dibawa 3 atau 4. Yang pertama surat keterangan lulus sebelum kalian dapat ijazah, baru kemudian ijazah beserta transkrip nilai, kemudian sertifikat PKL, kemudian yang terakhir itu sertifikat uji kompetensi gitu. Nah karena ada sertifikat uji kompetensi itu setiap tahun dari tahun-tahun sebelumnya itu yang datang itu adalah dari industri ya, dari industri. Nah makanya karena yang datang dari industri, maka sangat memalukan kalau misalkan kalian ada yang nggak bisa gitu. Itu pasti akan terjadi banyak masalah gitu. Nah makanya saya berharap dengan dengan adanya ini kita bisa segera untuk keluar dari masalah ini. Terus banyak teman-teman di kalian juga yang kurang aktif ya, tetapi buat saya aktif di Zoom ini untuk fasilitas kalian untuk memahamkan karena tatap muka dengan saya. Tetapi Google Classroom itu wajib karena di situ absensinya. Sementara kita prioritaskan wajibnya absensinya itu. Tugas dan itu bisa dicek kurikulum. Kalau saya bilang, anak saya S1 saya tolongin misalkan. 35-36 siswa itu ngerjakan tugas semua. Kurikulum kan bisa ngecek ke Google Classroom saya. Mana Pak yang ngumpulin cuma 12. Nah, itu nanti akan ada masalah. Nah, saya tidak ada keinginan atau melihat kalian bermasalah. Ya, kayak gitu. Saya mau semuanya itu harus berhasil. Nggak ada tawaran. Harus berhasil. Lulus ya, dengan nilai tertinggi. Gitu loh. Itu yang saya harapkan. Nah, makanya kadang itu keaktifan kalian itu saya pamerkan supaya apa? Ini loh, kelasnya rame gitu loh. Nanti kalau selalu sepi, ya nggak apa-apa. Yang penting materi sudah diberikan. Kan alasan sudah banyak, ya. Mungkin karena kuota atau apa. Nah, sejauh yang saya pakai ini kan saya pakai kartu Telkomsel tuh. Itu kan saya pakai kuota yang Rp5, Rp10 itu ada kuota Zoom-nya juga, Google Classroom-nya juga. Tapi kalau WA terpisah. Itu alhamdulillah kebantu. Apalagi kalau saya Zoom itu kan seminggu itu bisa 5 hari, 5 kali. 1 hari bisa 2-3 kali. Karena kan ngajar adik kelas kalian, ngajar kalian. TS1 saya pegang 3 mapel loh. AutoCAD, SPE, sama P3E. Ibarat kata kalau saya mau KKN bisa jamnya SPE ketukar sama P3E lebih panjang, atau AutoCAD saya bikin lebih panjang lagi daripada yang lain. Enggak apa-apa. Yang penting satu hal, sinerginya ada, tugasnya selesai segala macam ini itu nanti kembalinya ke kalian lagi ya. Kalau sekarang ini sudah bersusah payah untuk berusaha mampu ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, maka insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses, hasilnya juga bagus gitu. Namanya juga ulangan atau ujian, itu kan artinya menguji kembali materi yang sudah diberikan sebelumnya. Ya kalau misalnya ada materi yang belum pernah diberikan, ya bisa terjadi kesalahan di gurunya, atau memang penulisan soalnya itu lebih tinggi tingkatannya, seperti itu. Kita intip sedikit bagaimana pada saat uji kompetensi yang kemarin ya, kita intip sedikit ya. Ini saya bukakan dulu. Bentar ya, saya buka dulu filenya supaya kalian ada gambaran gimana sih yang maksudnya Pak Robi itu kalau uji kompetensi. Nah ya, jadi ada gambaran. Nah supaya situasinya itu loh kayak apa sebenarnya ya.
Ini saya share screen. Ini. Nah. Ya, ini situasinya. Situasinya seperti ujian pada umumnya. Ya. Situasinya seperti ujian pada umumnya. Ya. Nah, seperti itu ya. Cek lagi. Kalau nggak kelihatan ngomong ya. Nah, ini adalah paket 2. Ya. Maaf, paket 3 atau paket 4 itu ya. Dia menggunakan pneumatik. Ya, dia menggunakan pneumatik. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Gimana Nabila? Ada masalah Nabila? Nabila raise hand. Ada apa Nabila? Enggak Pak, kepencet. Ya, Yusuf. Bercanda aja nih Nabila. Tapi videonya kelihatan ya Nabila? Ya Pak, kelihatan. Nah, kita lihat berikutnya ya. Nah, jadi habis pertama kali saya ulang ya, saya jelasin supaya lebih paham. Ini adalah tes teori di mana kakak kelas kalian itu menjabarkan teori-teorinya. Ya. Dia menjabarkan teori dalam ujian yang akan dihadapi. Jadi sebelum praktek teorinya dulu. Itu kenapa saya mengajak kalian selalu dalam kondisi diskusi. Supaya apa? Lebih cepat masuk ke dalam pikiran kita, ya, pikirannya. Selanjutnya ya. Setelah teori, kita lakukan persiapan di panelnya. Ya, kita lakukan persiapan di panelnya. Nah, seperti ini, disiapin semua bahan-bahannya. Nah, mulai memasang kabel-kabelnya berdasarkan rangkaian yang sudah dilampirkan di tadi, yang di teori tadi. Jadi teorinya dibikin dulu, ditulis dulu. Ya. Nah, seperti ini. Mulai dirakit. Nah, ini ya, ini kakak kelasnya lagi proses simulasi. Dia membuat simulasi programnya sebelum diaktualkan langsung ke perangkat hardware-nya. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, kualitas unjuk kerja secara mandiri dulu, dicobain dulu. Bayangkan kalau nggak menguasai materinya, itu kabel segitu banyaknya akan nyusahin banget, ya. Nah, setelah kualitas unjuk kerja mandiri dicoba dulu sendiri, baru dipresentasikan ke perusahaan yang personel perusahaan yang dipanggil datang memberikan kerja. Ini kebetulan dari JSM. Disesuaikan karena di sini kan tadi saya pakai Wifi itu tadi prinsip kapasitif saya ganti jadi CP1, kemudian limit fit 2 di sana, LS2 dan itu proximity 1. Ini saya sesuaikan semuanya. Ini saat ini sebagai apa ya?
supaya rangkaian ini bekerja dulu. Nah ini maju. Untuk tag 1 aktif, terus kemudian pindah kamar, dari sini juga kelihatan. Artinya akan ada banyak pertanyaan dari perusahaan terkait apa yang dikerjakan. Nah, ya. Seperti itu. Jadi CP1, Nah, kemudian limit fit 2 di sana. simulasinya pun dipresentasikan, ya. LS2 dan itu prosedur 1. Bisa yang berdasarkan sesuai semuanya. Sebagai apa ya? Oh, Supaya rangkaian ini bekerja dulu. simulasinya juga dipresentasikan. Nah ini maju. Tuh. Tag 1 aktif, terus kemudian pindah kamar, dari sini juga kelihatan. Nah, dia bilang kamar itu kan valve ke kanan ke kiri. Nah, kalian kan ada pelajaran PSR dengan Pak Alan. Alangkah lebih baiknya lebih banyak mengkaji dengan Pak Alan untuk perihal ini, ya, seperti itu. Kalau di saya akan saya perkuat dengan PLC-nya, ya, dengan PLC-nya. PLC, kemudian Pak Alan pasti pneumatik dikuatin. Kemudian penandatanganan nilai. Kalau sudah penandatanganan nilai selesai, ya, urusannya sudah selesai. Seperti ini. Yang tanda tangan nanti 2 orang, satu dari perusahaan, yang satu dari guru. Nah, kebetulan di sini saya yang pengawasnya, jadi saya tanda tangan. Saya juga tidak berani memberikan penilaian secara langsung sebelum penilaian dari industri. Kalau namanya anak sendiri, nggak mungkin saya nilai jelek. 12 PS1, ujian bareng saya nilai bagus semua. Ya, tetapi karena saya ada hubungan, istilahnya hubungan darah dengan kalian, makanya namanya anak sendiri ya pasti saya perbaiki nilainya. Cuman di industri nggak bisa. Nah itu profesional dalam belajar kita. Seperti saya bilang profesional ya dalam belajar. Waktunya belajar, waktunya main ya main. Silahkan ya. Nah sama seperti ini. Waktunya saya bimbing kalian ya kayak anak sendiri, ya bercandaan segala macam ini itu. Yang penting anak-anak saya pintar. Nah tetapi berhubung ketemu dengan perusahaan, profesional, bapaknya nggak boleh deket-deket. Saya cuma ngeliat aja. Setelah beliaunya tanda tangan dari perusahaan, baru saya berani mendekat dan ikut tanda tangan. Saya cuma pegang kamera sana kemari untuk melihat proses. Karena saya kepingin nanti kakak kelas yang sudah terekam ini bisa menjadikan contoh di adik-adiknya termasuk kalian gitu. Nah, langsung diberi nilai di tempat gitu. Jadi teorinya disesuaikan dengan praktek, udah sesuai enggak gitu loh. Nah, seperti itu. Kenalin namamu dulu. Nah, nih presentasi lagi ya. Kenalkan nama Ardi Pramudiana. Ardi Pramudiana. Oh, ya kan? Dan saya ingin Sikap formal ya. Jadi kita berbahasa formal. cabang dan masuk ke 1/5/2. Nah, dipresentasikan. 5 master dan 2 kamar. Keluarannya di sini D1 akan menuju one way Nah. kontrol dan menuju direct satu. Dan keluaran dari 2 ini, keluaran dari sini menuju one way kontrol dan menuju proximity 2. Dan ini rangkaian elektroniknya. Pertama dari sumber 24 volt DC kita terhubungi dulu karena ini bisa tegangannya. Setelah itu dapat sumber ini kita menuju push button off untuk mendapatkan negatifnya. Nah, setelah itu bentuknya dari sumber menuju dan keluarannya open ya, open nomor 4 sama mendapatkan energi negatifnya. Dan ketika proximity 1 aktif. Nah,
semisal saja kalian tidak menguasai membaca gambar, tidak mengetahui polaritas positif negatif, maka rangkaian ini tidak terjadi. Nah, karena komponen ini hanya ada beberapa saja, jadi kalau terjadi kerusakan itu akan seperti mata rantai, yang lain nggak akan bisa ujian. Gimana mau ujian, barangnya rusak, cuma ada 2, ya. Gitu. Makanya nanti saya minta kalian untuk betul-betul belajar untuk PSR-nya bareng Pak Alan. Kemudian nanti kalau PLC kan nanti bareng sama saya, seperti itu. Tahu dulu simulasinya, tahu dulu teorinya. Nanti misalkan, wah Pak ini belum pernah praktek, tapi dasar teorinya udah cukup bagus. Seperti tadi kan, dia menjelaskan secara teori. Ternyata pas dipraktekin nggak berhasil jalan. Ya nggak apa-apa, yang penting teorinya dia kuasain dulu. Tinggal mencari tahu di mana letak kesalahan. Suaranya menunjuk J2 untuk memundurkan si silinder, A-nya itu untuk mundur. 1. Untuk biar lebih pengaturannya itu gimana? Tuh, pertanyaannya ada saja dari perusahaan. Gimana cara ngaturnya? Bisa lebih cepat enggak? Bisa lebih lambat enggak? Ini kemana? Ini kemana? Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini untuk paket 3 atau 4 ya. Ini terkait dengan elektropneumatik. Nah, nggak selesai di situ aja, dicek lagi. Nah, orang yang sama nih ya. Ini namanya Kak Ardi Pramudiana. Dicek lagi, bener nggak simulasinya itu sudah sesuai? Nggak sesuai, ya udah, masalah nanti nilai bisa berpengaruh. Uji kompetensi itu bisa bernilai 90-an ke atas, ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Ini Kak Aliansa, ya. Sama juga, presentasi lagi dia. Nah, ya, harus bisa berhasil. Kalau enggak, ini begini rumitnya. Kalau nggak menguasai membaca gambar segala macam, sudah masalah, pasti nggak jadi nih. Nah, ini pakai kompresor, ya. Nah, jangan lupa selama ujian itu menggunakan seragam atribut praktek, jangan tidak, ya. Sepatu jangan pakai skate selama ujian, masalah nanti, ya. Sesuai aturan sekolah. Rambut juga wajib rapi, tapi kalau kelas 12 nggak ketat kayak adik kelas ya. Adik kelas tuh hampir gundul, tapi kalau sudah kelas 12 sudah agak sedikit ringan. Nah, seperti ini ya, sambil diatur-atur. Loh, kenapa itu? Nah, ya kan? Ini sudah bikin keringetan ini kok lambat satu ini ya. Nah, tapi berbekal dasar teori yang cukup, kita yakin pasti bisa menyelesaikan karena tahu alur jalurnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita melihat ke paket 1 dan 2 ya, paket 1 atau paket 2. Kalau paket 1 ada 4 paket ya, paket 1 dan paket 2 itu ke arah pembuatan PCB, pemasangan komponen elektronika itu, kemudian memprogram menggunakan microcontroller, itu paket 1 dan paket 2. Kalau paket 3 dan 4 ya, jadi ada 4 paket. Paket 3 dan 4 itu pneumatik seperti tadi. Nah, karena pneumatik terbatas, maka diseleksi. Satu kelas cuma isinya 10, nggak boleh lebih. Sedang selebihnya bisa mengikuti paket 1 dan 2. Kita lihat gimana nih prosesnya mereka nih. Lihat, ada yang di deretan ini sudah menggunakan pemrograman. Ini pengawas masih sama ya. Tuh. Kita lihat nih. Nah, semua peralatan diberi satu-satu, ya. Sekolah akan konfirmasi kalau mau pakai alat kalian, tapi sebenarnya nggak pernah sih saya lihat itu, biasanya disimpan sendiri. Pak, saya nggak biasa pakai solder dari sekolah, saya bawa solder sendiri. Boleh, tapi dengan catatan izin dulu.
supaya tidak tertukar barang milik pribadi dengan barang milik sekolah. Gitu. Ya. Ini waktu itu kita ujian belum ada ceritanya COVID ya, baru dengar cerita sedikit di luar negeri, tapi belum masuk ke Indonesia nih ceritanya COVID itu. Nah, ya kan, kalian bisa lihat itu. Lagi proses order, ya. Oke. Gimana? Sudah pahamkah kalian apa yang akan dihadapi? Halo. Speechless nih. Waduh, speechless semua. Wajahnya mana dong? Waduh. Pak, saya mau nanya Pak. Siap Kevin, silakan Kevin. Wajahnya mana nih wajahnya? Masa wajah saya sendiri yang kelihatan? Saya kayak bercermin ini. Ayo, silakan wajahnya ditampilkan. Saya mau nanya Pak. Monggo. Ujian UKK itu apa berpengaruh sama kelulusan ya Pak? Oh, ujian UKK sangat berpengaruh terhadap kelulusan. Karena apa? Kita bukan SMA. Ya, karena kita ini adalah SMK. Jadi sudah kewajiban bahwa SMK itu ya. Jadi sudah kewajiban bahwa SMK itu akan menyandang ada surat keterangan keterampilan bentar. Ini Kevin kayaknya mic-nya nih ya, gitu. Jadi kalau untuk ini SMK itu wajib uji kompetensinya lulus, karena memang sangat berpengaruh terhadap ya. Apakah nanti setelah misalkan nih dalam perjalanan, Pak ternyata uji kompetensi hari pertama saya gagal. Misal seperti itu. Kalau misalkan uji kompetensinya gagal gimana? Akan ada kesempatan, ya. Kan ada kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang, cuma 1 kali, ya, seperti itu. Nanti masalah teknis kita serahkan ke Pak Alan. Beliaunya nanti yang ngatur sebagai pimpinan saya, beliau yang ngatur bagaimana teknisnya untuk mengulang kalau misalkan terjadi kendala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yo. Amel, Okta, Keisha. Ini mana Mau sih? nanya lagi, Boleh Kevin, silakan Kevin. Nah. kalau misalkan diberikan kesempatan 1 kali lagi, terus kita gagal lagi tuh gimana ya Pak? Kalau misalkan dalam uji kompetensi kalian gagal, kebijakan itu nanti ada rapat forum. Rapat forum dengan Dewan Guru Teknik. Jadi guru elektro termasuk saya akan melihat, gitu loh. Yang dilihat pertama basic background kegagalan itu kenapa? Kan kita ini kan orang teknik, mikir. Kalau saya lihat kamu bikin PCB, kemudian sudah ada komponen jatuhnya, memprogram, kemudian hasil air gagal, saya akan bertanya apa yang salah di situ. Kita akan mencari tahu, kita akan membimbing. Tetap semua diselesaikan oleh tangan kalian yang menyelesaikan. Kami tinggal menunjukkan saja. Kemungkinan tapinya ya, seperti pelajaran P3E. Kalau power supply ini rusak di sini, ini rusaknya di mana ya? Kita mengarah kemana? Troubleshooting, dibantu troubleshootingnya, ya. Itu batasannya sampai di situ. Iya Pak. Saya pun tidak akan berani untuk membantu lebih banyak, tetapi saya akan menunjukkan apa yang harus dicari tahu nih, rusaknya ada di mana ya, gitu loh. Itu yang akan saya beritahukan ke kalian, ya, yang pada saat ujian itu rata-rata misalkan ada yang gagal, gitu. Nah, kalau misalkan sudah dikasih kesempatan untuk gagal, rapat forum itu akan melihat basic kalian itu sebelumnya gimana, keseharian kalian selama belajar gimana, ya, ada masalah nggak, gitu, aktif nggak. Kalau aktif tapi gagal, itu mungkin dia bisa tertolong. Oh, dia aktif ini, misalkan Kevin Leonardo ini aktif belajarnya, cuman pada saat uji kompetensi gagal, gimana ini bapak-bapak, kita bantu atau enggak, misalnya gitu ya. Kita kasih waktu remedial,
misalkan ya 1 minggu. Bagaimana kalau gagal lagi? Kita rapat tingkat tinggi, kepala program studi rapat dengan para waka yang lain, ini gimana nih, jurusan saya ini ada yang gagal begini-begini. Nah, itu kalau sampai di situ saya nggak tahu seperti apa tekniknya. Tetapi untuk di saya akan membantu secara maksimal kalian untuk lulus. Sama juga Pak Alan juga sama, dia akan membantu kalian bagaimana semaksimal mungkin dengan skill kalian yang sudah diberi di sekolah selama 3 tahun itu bisa lulus. Nggak cowok, nggak cewek, perlakuan juga sama. Makanya betul-betul kalian semangat. Kalau misalkan, Pak Rogi ini gimana nih? Saya ada kendala nih. Saya karena saya kesibukan saya ya banyak Zoom dengan adik kelas dan lain-lainnya, gue samperin aja ke sini maleman tapi ya gitu. Nanti apa yang bisa saya bantu kalian, nggak usah sungkan ya. Saya tidak memberikan batasan di kalian loh untuk bertanya lebih lanjut, janjian mau ke rumah atau apa, monggo silahkan ya. Ada waktunya kok, ada waktunya ya gitu loh. Kalau saya sepagian ini ya di rumah, kemudian sorenya itu tetap ingat protokol kesehatan, nggak bisa terima tamu banyak-banyak saya. Janjian aja misalkan kayak kemarin itu ada 5 datang ya, Pak ini CX programmernya saya bermasalah, itu kita cari tahu. Tapi kalau nggak ketemu kayak punya siapa ya kemarin itu Kevin ya, Kevin Ronald ya, itu saya nggak tahu masalah OS-nya kayak operating system, artinya apa, install ulang gitu. Nah itu monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Karena apa, uji kompetensi itu hanya ada 2, kalau gagal nggak dapat sertifikat, hanya punya ijazah. Dan sertifikat itu kalau SMK itu ditanya, apalagi kalian kerja di bidang teknik ya, ditanyain mana sertifikat uji kompetensinya, karena kalian SMK. Kalau SMA kan nggak ada. Gitu. Oke, ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Silakan. Udah Pak. Kasih gambaran aja, nggak apa-apa. Ini kita diskusi ringan kok, diskusi ringan, ya. Gitu. Boleh nanya nggak Pak? Boleh lah, nggak boleh. Silakan, ya, monggo. Pak, kelas 3 itu udah pasti lulus apa belum Pak? Enggak. Jadi begini, apakah kelas 12 itu bisa lulus dengan mudahnya? Saya jawab tidak, karena dari tahun ke tahun juga sama, ada proses seleksinya, gitu loh. Makanya gini, ini saran saya pribadi ke kalian ya, kan guru nggak cuma saya, ada guru yang lain, ya. Kalau memang ada tugas dari beliau-beliaunya, kejar, selesaikan. Kalau kurang-kurang, cepet tambahin. Karena apa? Akibatnya adalah penilaian pribadi kalian. Pada saat rapat kelulusan, satu-satu nama akan dibahas. Misal nih, saat ini kita rapat 12 TS1 atas nama Nabila, Kaisa Virus, Octavia. Bagaimana keputusannya? Masing-masing guru kan punya raport itu, masing-masing guru pelajaran. Ada yang pernah ngajar kalian di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12, nggak ngajar lagi, cuma satu semester. Di raport saya, misalkan, Okta ini di semester 4 nggak pernah ngerjain tugas saya. Gitu. Nah, sudah dicawang, sudah di stabilo kuning gitu. Terus jalan lagi berikutnya. Atas nama Kaisa Virus Pak Robi, ini kayaknya nggak ada masalah sih, cuman satu saya kasih kesempatan, ada satu tugas yang belum selesai, bisa diselesaikan nggak kira-kira? Kalau itu selesai, saya tidak ada komplain lagi. Nah, pertama jangan ada komplain guru satu pun. Kalau ada komplain guru, cepat perbaiki. Karena apa? Ya itulah kekuatan penanya guru tersebut, gitu loh. Jadi jangan sampai ada lulus bersyarat. Apakah ada lulus bersyarat? Waduh, ada banyak kasus lah kalau seperti itu. Ya, saya pernah di sekolah swasta karena tidak pernah mengikuti pelajaran produktif, tidak dapat sertifikat uji kompetensi, dan mata pelajarannya semuanya yang sifatnya produktif dihitamkan. Dihitamkan itu artinya apa? Tidak ada nama mata pelajaran produktif. Jadi seolah-olah SMA, jadi normatif adaptif ada, produktifnya nggak ada. Karena dia bilang produktifnya sulit, saya nggak sebutin sekolahnya ya, nggak dapat itu. Apalagi kita sekolah negeri,
yang sama pemerintah itu sudah dibiayai, kalian 3 tahun sekolah tidak ada biaya, masa toh cuma diminta belajar, kalian agak kesulitan. Pasti sudah teriak itu nanti pemerintahnya, ya. Yang teriak bukan di kalian, tapi kita sebagai gurunya. Guru itu disalahin terus. Kalau ada murid nggak belajar, bukan enak di guru, habis itu. Apalagi wali kelas. Saya juga wali kelas. Murid saya satu nggak ngerjain pelajaran kimia, udah diteriakin. Kemarin saya rapat diteriakin. Gitu. Nah, itu saja pesan saya. Jadi tidak akan mudah lulus, tetapi berusaha saja. Selama kalian ada usaha bisa kok, yakin. Gitu. Wes, apalagi? Silakan, ada tanya lagi? Nggak ada? Cukup? Karena sudah ya gimana? Gimana? Cukup Pak, cukup. Ya, oke. Ya udah, karena sudah terdengar azan, kita akhiri saja. Tugasnya dikerjakan saja yang di Google Classroom, ya. Intinya cara pembuatan PCB, bisa browsing, bisa lihat-lihat, ketik saja. Saya tidak perlu upload, ya, ketik saja. Apa hasil resumenya, seperti itu ya. Nah, tetap semangat belajarnya. Ada apa-apa tanya, nggak usah sungkan, ya.